Lebih kejadian hari ini tentang situasi yang tiba-tiba saja diputuskan berhenti seperti ini. Bisa dijelaskan, Dok? Ya, terima kasih untuk rekan-rekan media. Saya sampai saat ini tadi pagi saya dinas, saya pun mendapatkan informasi dari dokter spesialis kami yang di Geltobing. Jadi kami kan di rumah sakit Geltobing itu ada dokter spesialis dan ada dokter umum, ada perawat dan ada nakes lainnya. Jadi saya tadi pagi setelah memeriksa pasien di dokter spesialis saya, sebenarnya inisialnya A, ditelepon oleh inisial apalah ya, dinas lah ya, bahwasannya ya pasien yang di Geltobing akan dipindahkan ke Mata Friska dan kamar itu dikosongkan per hari ini. Saya tidak tahu dan tiba-tiba saya terkejut loh, kenapa dokter? Saya bilang iya, kita diperintahkan pasien-pasien sini digeser ke rumah sakit Mata Friska dan ini dikosongkan. Jadi tenaga kesehatan diistirahatkan loh, jadi kamar di stop hari ini, harus semua check out. Jadi saya pribadi terkejut gitu. Padahal kita semalam sudah diskusi kepada abangda kita, sekretaris dinas, bahwasannya sabar, saya akan diskusi sama kepala dinas. Oke, saya menunggu. Jadi kabarnya hari ini tanpa saya ketahui dan tanpa kami dipanggil dan tanpa koordinasi, saya pun bingung kenapa bisa begini. Ya, saya terkejut. Jadi ya itu semua kembali ke pimpinan pihak dinas kesehatan, karena kami dari organisasi profesi mendukung untuk memutus mata rantai COVID-19 di Sumatera Utara. Ada berapa jumlah nakes dan pasien yang di Geltobing? Kalau ini kan udah sebulan lebih kami di sana. Kami udah sebulan, tanggal 25 terakhir kami kemarin bertugas sebulannya. Ini udah tanggal 2, berarti kami sudah jalan seminggu. Jadi kami sudah jalan seminggu, ya kami tetap profesional kerja. SK menyusul ya tidak masalah kami bilang. Nah, tapi semua kita jalani dengan sesuai SOP. Berapa orang jumlah orang? Apanya? Pasien di sana. Pasien di sana awalnya kan belum banyak, ternyata sempat full kemarin 38 ya. Itu pasien. Kalau yang tenaga tenaga kesehatannya cukup lumayan banyak. Kita ada dokter yang standby, ada dokter yang on call. Yang nginap di sini ada berapa orang perawat, Di Pak? sini perawat Sama lumayan, dokter sama yang medis lain, Pak? kurang lebih 48 ya. 40-an ya, 48, 50 lah, kurang lebih itu perawat. Kalau dokternya ya saya langsung memilih mereka supaya mengantisipasi, karena ini kan mau lebaran. Jadi saya antisipasi 5 dokter umum, 10 dokter umum, 5 Kristen, 5 Islam. Jadi nanti begitu nanti lebaran kita berharap dokter yang Kristen membackup. Bang, SK-nya Bang ini dibilang relawan atau tenaga medis atau Satgas COVID kami. Jadi dalam kontrak atau SK itu memang ada honornya atau gimana? Jadi kemarin sempat ada edaran dari Kemenkyu ya. Kemenkyu menyatakan ada insentif. Nah, dokter spesialis 15 juta, dokter umum 10 juta, perawat 7,5 juta, nakes 5 juta. Hingga saat ini udah 1 bulan udah ada terima atau belum? Sampai saat ini kan kata Abang Haris, sabar, kita lagi proses karena ini kan uang negara. Jadi harus ada prosesnya. Jadi lagi diproses, diminta apa kami tanda tangan absen dan KTP, kami lengkapi lah semua. Jadi menunggu kabarnya, insya Allah hari Senin ini atau Selasa. Jadi setelah kejadian ini ada berapa lagi tuh pasien yang ada di Geltobing? Tadi saya terakhir visit sama dokter A 20, yang pulang 5, tinggal 15. Status PDP? Ada yang PDP, masih menunggu hasil swab juga.
akhirnya itu dibawa ke Mata Friska rencananya. Jadi Alasan dari Dinas Kesehatan setelah kejadian ini apa dia, Pak? Kenapa Itulah sampai yang saya dikeluarkan? belum bisa sampaikan, karena saya pun masih bingung ini kenapa terjadi begini, supaya ada apa gitu, karena katanya Pak Kadis bilang anggarannya. Kalau saya sih pribadi kemarin ya, kita awalnya nggak cerita anggaran, kita ceritanya petugas. Jadi kalau saya ditanya pribadi ya, saya pribadi saya bertugas. Masalahnya kalau masalah anggaran ya itu kembali ke pimpinan tertinggi. Jadi nggak ada rencana tiba-tiba sudah diputus gini ya, atau ada pembenahan? Sebelumnya ada bahasa di grup kami kan ada. Jadi di situ ada Pak Kadis bilang mohon pengertian rekan-rekan karena kita maunya tuh 1 kamar 2 orang. Ya kalau itu kan jadi masalah bagi kami, karena kan kami kan kawan-kawan ini kan sama-sama bertugas. Nah, ada yang kontak langsung, ada yang tidak lagi isolasi. Jadi kami kerjanya itu sebulan full. Fullnya itu sistemnya 2 minggu kerja, seminggu isolasi, seminggu pulang. Ternyata kawan yang pulang tidak bisa. Ada berbagai macam alasan, salah satunya perawat. Di lingkungannya dikira kami ini pembawa virus, padahal kami sudah di rapid test, tinggal di swab. Harusnya kan dasar untuk menegakkan diagnosa itu kan swab. Swab itulah dinyatakan bahwasannya kami sehat kalau dia negatif. Tapi di lapangan kawan-kawan perawat ternyata diskusi kami tidak dikasih pulang oleh keluarga ataupun kepling atau tetangga dan warga sekitar. Warga sekitar itu salah satunya. Kalau saya pribadi ya karena mertua saya ada komorbidnya. Jadi ya daripada saya dianggap membawa apa juga, ya udah saya terima, saya tinggal di sini. Dan ada juga dokter spesialis. Istrinya pun juga bilang, ya udah di sana aja dulu tunggu sampai pandemi ini selesai. Kasian juga kami semua orang-orang ibaratnya ya niatnya tuh awalnya tuh ya kita sama-sama gitu, tapi imbasnya ini kok jadi begini gitu. Harapannya Bang seperti apa Bang? Ya saya berharap tolonglah kepada pemerintah atau petinggi-petinggi pejabat, kami ini awalnya niatnya untuk membantu, tapi kalaulah ada insentif atau penghargaan ya alhamdulillah. Tapi tolong juga kami ini didengarkan atau didudukkanlah gimana evaluasi setelah sebulan atau 2 minggu kami berdinas, apa yang kalian ingin sampaikan. Setidaknya kan kami ini kan tim kesehatan ini kan manusia juga, bukannya kami kerja harus dianggap sudah dewasa, oke. Tapi kan kami butuh perhatian, butuh bimbingan juga. Itu aja sih yang saya. Nama saya Dr. Rudi Sambasya Sambas, dokter umum. Saya kalau di lapangan Ketua Dokter Umum Sumatera Utara, PDUI cabang Sumut. Di Geltobing saya dokter umum. Berarti Nggak bisa nggak direkam Pak. Saya bukan manajemen Pak, saya supervisor Pak. Supervisor manajemen juga lah, Pak. Pak saya bukan Pak, jangan direkam. Saya nggak pernah ngasih statement apapun di sini sebenarnya. Saya cuma menginfokan bahwasanya 1 kamar berdua gitu. Abang nggak bisa ngasih keputusan. Saya cuma menginfokan aja Pak, kamar berdua dari Nah, apa. kalau gitu suruhlah orang yang nyuruh abang untuk kemari. Saya Gitu telepon sales kita aja. Nah, itu aja. Ya gitu aja Pak. Karena gini kan, ini beritanya simpang siur. Kami tahunya kami diusir dari abang. Bahasa kasarnya diusir lah ya, dari abang. Dengan batasan waktu jam 1 harus sudah kosong. Ya. Jadi kalau abang pun nggak bisa ambil keputusan bagus ya, abang Bukan aja. bahasa kasar Pak, kalau dikasih batasan waktu itu diusir. Ya, kasar lah. Kami lengkap udah kasar itu. Jadi
Kenapa tadi nggak nyusul? Itu permasalahannya. Ya, itu memang karena posisinya sini pun lagi masalah transport. Kalau itu masalah transport juga ya. Kan kami itu masalah transport. Kami tadi harapannya gini, Kak. Yang di sana kan istilahnya